Ya oke, selamat datang teman-teman di channel AR. Terima kasih sudah mengklik video ini, dan pada video kali ini kita akan melanjutkan atau kembali akan membahas sepak bola, yaitu pertandingan antara Wales dan juga Denmark di ronde 16 besar atau babak 16 besar Piala Eropa 2020 ya. Dan kita langsung saja mereview laga pada kesempatan kali ini, yaitu laga Wales menghadapi Denmark. Jikalau kita lihat dari sisi permainan Wales terlebih dahulu ya, Wales ini menerapkan permainan di mana jarak antar pemainnya cukup rapat, dan sayangnya ini yang akan menjadi senjata atau hal yang akan dimanfaatkan oleh Denmark ya. Jarak antar pemain yang cukup rapat ini yang akan dieksploitasi oleh penyerang-penyerang Denmark ya. Kemudian yang kedua ini, ketika memasuki sepertiga akhir pertahanan Denmark, Wales ini lebih melakukan crossing dan tendangan luar kotak penalti ya. Ya kita tahu beberapa kali Gareth Bale 2 kali kalau tidak salah melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti, dan ya kebanyakan juga lewat serangan crossing ya. Dan Wales menyerang pertahanan Denmark. Kemudian strategi ketika kehilangan bola atau ketika tidak menguasai bola, Wales ini lebih menerapkan strategi regroup, atau ya yang saya juga sempat jelaskan di episode BSB sebelumnya, yaitu strategi di mana pemain-pemain ketika menyerang melakukan transisi tidak dengan high pressing, tidak dengan melakukan tekanan-tekanan ke pemain lawan yang menguasai bola, tetapi turun ke belakang mengisi lini pertahanan atau area-area pertahanan yang sempat ditinggalkan ketika menyerang ya, atau ketika menguasai bola. Dan ya walaupun menerapkan strategi regroup, tetapi Wales juga sedikit melakukan pressing ya, tetapi hanya pemain-pemain depan mereka seperti striker mereka Moore atau mungkin Gareth Bale dan juga Daniel James yang melakukan pressing ketika pemain Denmark, ketika pemain Denmark menguasai bola ya. Dan jikalau kita lihat di sini ya, grafik line up sebelum pertandingan dimulai, memang Gareth Bale ini berada di posisi kiri ya, sedangkan Daniel James berada di posisi kanan. Tetapi ketika pertandingan berjalan, mereka melakukan switch position, jadi Daniel James berada di sisi kiri dan Gareth Bale berada di sisi kanan ya. Ya mungkin ini mereka berdua, yaitu Daniel James dan Gareth Bale, khususnya Gareth Bale ini menjadi inverted winger ya. Jadi mereka, ya khususnya Gareth Bale, karena kan kaki terkuat dia kan kaki kiri ya, jadi ditempatkan di posisi kanan seperti itu. Dan ya di posisi tersebut Gareth Bale juga lebih mudah atau lebih leluasa untuk melakukan shooting ya. Ya terbukti lewat 2 peluang dari luar kotak penaltinya, lewat tendangan keras kaki kiri Gareth Bale. Nah itu terkait permainan dari Wales. Kita lanjut ke permainan dari Denmark. Denmark ini juga menerapkan strategi high pressing di awal-awal laga. Kemudian untuk tumpuan serangan, mereka menumpukan serangan lewat flank mereka atau sayap mereka. Ini juga ada kaitannya dengan permainan Denmark yang mempraktekkan atau melaksanakan strategi merapatkan jarak antar pemain ya. Efeknya ya tentu ketika jarak antar pemain begitu rapat, sisi sayap akan ditinggalkan ya, atau kosong seperti itu. Nah maka dari itu jikalau kita lihat Denmark ya, area flank mereka menjadi tumpuan ketika menyerang ya. Tetapi ketika memasuki menit ke-60-an, strategi high pressing mereka
digantikan dengan strategi regroup ya, karena kan memasuki menit ke-60 Denmark sudah unggul 2-0. Dan ketika bertahan, formasi mereka ini menggunakan formasi 4-3-3 ya. Jikalau kita jelaskan lewat ya grafik line up sebelum pertandingan, di sini yang menjadi fullback di sini adalah Mahle. Jadi dia turun ke belakang untuk jadi fullback kiri, dan ya Vestergaard Kjaer menjadi center back dan Christensen menjadi fullback kanan ya, menurut ya ini sepenglihatan saya. Dan tentu ya Delaney, Højbjerg dan Striker ini sedikit bergeser ke kiri ya. Nah, yaitu terkait permainan dari kedua tim, yaitu Wales dan juga Denmark ya. Kita akan lihat gol-gol yang terjadi atau menganalisa gol-gol yang terjadi di laga kali ini, di mana 4 gol dicetak oleh Denmark. Gol pertama, gol kedua oleh Dolberg, kemudian gol ketiga oleh Mahle, dan juga gol keempat oleh Braithwaite ya. Gol pertama dicetak oleh Dolberg di menit ke-27. Ini kalau menurut saya, jikalau dilihat di replaynya, Mahle ini cukup baik ya, memberikan umpan vertikal atau umpan antar lini yang begitu efektif kepada pemain nomor 14 kalau tidak salah, yaitu Damsgaard. Saya juga sambil melihat catatan ya, memberikan umpan terobosan ke Damsgaard yang berada di depannya tentunya. Damsgaard melebar sedikit ke kiri, dan posisi yang ditinggalkan Damsgaard langsung diisi oleh Dolberg, masuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Damsgaard. Dan juga Damsgaard langsung memberikan umpan ke Dolberg, holding bola yang sangat baik, ya menahan bola dengan baik Damsgaard, walaupun ia diganggu oleh pemain Wales ya. Memberikan bola ke Dolberg, ada ruang untuk melakukan tembakan, dan ya placing bola yang sangat baik dari Dolberg ya. Kemudian gol kedua dari Denmark dan juga gol kedua dari Dolberg di menit ke-48 ya terjadi karena antisipasi crossing yang kurang baik ya dari pemain center back Wales, sehingga Dolberg ini bisa mendapatkan bola dan melakukan tendangan. Ya tentu mudah saja bagi Dolberg untuk membobol gawang dari Wales ya untuk gol kedua. Kemudian gol ketiga ini menurut saya ini adalah akibat dari penerapan jarak antar pemain yang cukup rapat ya dari barisan pertahanan Wales, dimana jikalau dilihat gol ketiga ini sebenarnya berawal dari serangan dari sisi kiri serangan Denmark atau sisi kanan pertahanan Wales, membuat karena jarak antar pemain Wales ini cukup rapat di lini pertahanan, membuat ya permainan atau pertahanan Wales ini sedikit geser ke kanan ya, sehingga memberikan ruang kosong di daerah kiri pertahanan Wales atau daerah kanan serangan dari Denmark. Dan di situ ada Mahle yang memasuki babak kedua, dia yang tadinya menjadi fullback kiri malah sekarang jadi di sisi kanan ya. Dan rekannya di timnas Denmark ya tentu melakukan crossing ke sebelah kanan, dan di situ ada Mahle yang dimana sudah sangat kosong karena barisan pertahanan Wales ini sudah bergeser ke area kiri serangan Wales atau pertahanan kanan, area pertahanan kanan Wales. Jadi ya Mahle dengan penerimaan bola yang cukup baik berhasil mengontrol bola dan melakukan tembakan yang membuat Denmark unggul 3-0 ya. Gol keempat dari Braithwaite, ini juga serangan dari sisi sayap, serangan dari sisi kanan, memberikan umpan ke tengah, umpan lambung,
dipantulkan bola dan diterima oleh Braithwaite dan berhasil dikonversikan menjadi gol ya. Ya jikalau dilihat sih memang kekurangan dari Wales ini build up-nya kurang begitu maksimal. Ketika mereka coba membangun serangan, mereka kadang kehilangan bola, entah itu lewat ya holding bola yang kurang baik dari pemain-pemain Wales, kemudian salah umpan. Nah itu beberapa kali sempat dimanfaatkan oleh pemain Denmark, khususnya lewat gol keempat, di mana begitu kosong lini tengah dari Wales, sehingga Mahle memberikan umpan ke tengah dan dipantulkan ke Braithwaite dan terjadi gol ke-4 untuk Denmark ya. Dan ya itu dia review untuk laga antara Wales dan juga Denmark. Nantikan review-review laga-laga selanjutnya, khususnya untuk laga-laga Euro 2020. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, dan sampai jumpa.